Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di program Bible Study Online CK7, di mana kita diajar untuk mau membaca, merenungkan, dan mendapatkan rema-rema firman yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam bab-bab akhir atau pasal-pasal terakhir dari kitab Amsal. Amsal 30 ini, saudara, bagian dari penulis Amsal yaitu Agur bin Yake. Agur bin Yake. Kan Amsal bukannya ditulis oleh Salomo saja, tapi ada Agur bin Yake. Lalu besok kita akan pelajari tentang Amsal 31, itu ditulis oleh ibunya Lemuel, ya, ibunya Lemuel. Nanti ini sebuah pembelajaran di akhir kitab Amsal ini. Nah, sebelum kita membaca dan mempelajari, mari kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya kita mengerti apa yang kita baca dan kita renungkan, sehingga kita mampu melakukan dengan segenap hati kita. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah kepadamu, Tuhan. Kami percaya padamu, janji-Mu ya dan amin. Oh Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, amin Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat untuk memancarkan kasih setiamu kepada anak-anak-Mu yang taat dan setia. Engkau tidak pernah berlambat-lambat untuk memberkati kami semuanya. Tepat pada waktunya, sepasti mentari terbit dari timur, demikianlah sepasti janji-Mu untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, jamah kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami cakap untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan membaca dari Amsal pasal 30, saudara. Ini 2 pasal terakhir sebelum mengakhiri kitab Amsal. Nah,
Di pasal yang ke-30 ini kita tahu bahwa bukan Salomo lagi yang menulis, tetapi ada satu penulis yang namanya Agur bin Yake. Nah, siapa Agur bin Yake ini, saudara? Di dalam setiap firman yang kita pelajari, kita tidak akan menemukan, kita tidak akan tahu siapa Agur bin Yake ini. Karena namanya dan nama ayahnya, yaitu Yake itu, tidak pernah muncul dalam bagian Alkitab yang lainnya. Atau sumber-sumber di luar Alkitab bahkan sulit untuk ditemukan. Ada beberapa penafsir dan ahli kitab menyatakan bahwa kemungkinan besar ia bukan orang Israel, melainkan orang keturunan Masa. Orang Masa itu adalah keturunan Ismail. Kalau kita ingat Kejadian pasal yang ke-25 ayat 14. Diulang juga dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat 30. Di situ ada nama Masa gitu ya. Nah, namun saudara, nggak menjadi masalah buat kita jika ia bukan orang Israel. Nggak terlalu mengganggu kita kalau dia bukan keturunan orang Yahudi atau keturunan Yakub. Karena yang penting kita harus mengerti bahwa Allah bisa berbicara kepada siapa saja, memberikan kebenarannya kepada siapa saja. Dan ketika masuk dalam kanonisasi firman Allah ini atau Alkitab suci ini, saudara, maka kita harus percayai bahwa ini adalah perkataan Allah. Nah, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-20 dari kitab Amsal pasal 30. Demikian firman Tuhan, Perjanjian Lama halaman sekitar 1031. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan-perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Jika tidak kupelajari hikmat, hingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Sebab firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya ia tidak menegurmu dan engkau tidak dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan memfitnah seorang hamba kepada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada generasi yang angkuh pandangannya, dan terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya pedang, yang taringnya pisau, untuk memakan habis orang tertindas dari bumi, dan orang miskin dari antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Berikan, berikan, kata mereka. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang menakjubkan bagiku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah
jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara. Dan kita mengerti bagaimana apa yang kita baca tadi, sebuah pengakuan dari Agur bin Yake ini. Agur mengerti jika manusia itu adalah sebenarnya bodoh dan tidak berhikmat. Ini dulu, saudara. Orang yang akan mendapatkan kebijaksanaan dan hikmat harus mengakui bahwa manusia itu sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Maka tadi Agur berkata, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang mengerti. Agur mengajarkan buat kita semuanya, ayo kita akui bahwa kita ini bodoh. Tadi ayat 2 dan 3. Ya. Agur menunjukkan dirinya merupakan orang-orang yang memiliki hikmat, tetapi hasil dari mendapatkannya. Karena sadar tentang kebodohannya, sadar tentang ketidak memiliki hikmat, maka dia berusaha untuk mendapatkannya. Sebab begini, saudara. Pada umumnya, orang bodoh itu selalu menganggap dirinya pintar. Sebaliknya, orang yang berhikmat itu mengerti betapa ia tidak tahu. Nggak ngerti apa-apa. Dia kosong. Maka dia perlu diisi. Perlu diberikan sesuatu dari Allah. Karena dia menyadari ketidak miliki apa-apa itu. Itu ciri orang berhikmat. Tapi sekali lagi, cirinya orang bodoh itu adalah menganggap dirinya ngerti, pintar, ya, penuh dengan pengetahuan. Padahal dia bodoh. Maka dari apa yang kita baca tadi, saudara, berbagai pertanyaan yang disampaikan Agur di ayat yang keempat itu. Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Kata segala ujung bumi itu artinya seluruh pengertian-pengertian dunia ini. Siapa yang sanggup? Ini tepat sekali seperti Tuhan itu menantang Ayub. Waktu apa? Waktu Allah berkata kepada Ayub, ayo tunjukkan siapa yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Siapa yang mengatur matahari, bulan, dan bintang. Siapa yang menciptakan cakrawala dan segala isinya. Siapa yang mengadakan binatang-binatang yang berkeriap di muka bumi ini. Gak ada kecuali Allah. Itulah sebabnya Agur itu memberikan didikan buat kita semuanya. Ayo, kalau kamu pengen berhikmat, kalau kamu pengen punya kebijaksanaan, akui dulu bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita itu bodoh dan tidak berhikmat. Dengan demikian, maka kita akan dipenuhi dengan kebijaksanaan ilahi. Ingat ya, saudara, orang yang sombong itu tidak perlu didikan. Orang yang tinggi hati itu tidak perlu teguran. Tapi kalau kita baca semua Amsal sebenarnya isinya itu nasihat, teguran, dan didikan. Nah, melalui pernyataan Agur ini, saudara, Allah menunjukkan kepada manusia betapa berkuasanya Allah. Betapa berkuasanya Allah. Itulah sebabnya, maka pengakuan kita atas kedaulatan Allah itu penting. Memulai hikmat adalah takut akan Tuhan, bukan? Kata takut akan Tuhan itu bukan cuma mengakui bahwa Allah itu sumber segala sesuatu. Tapi takut akan Tuhan juga kita mengakui bahwa segala sesuatu ada karena Allah. Itu. Nah, memang tidak serta-merta langsung tahu, saudara, langsung mengerti. Hikmat tidak langsung jatuh tanpa ada prosesnya. Itulah sebabnya Tuhan itu memberikan pengertian-pengertian tahap demi tahap. Pendidikan jenjang demi jenjang. Ya. Allah memberikan pengertian-pengertian itu tidak langsung segala sesuatu dimengerti oleh manusia. Rahasia-rahasia ilahi diberikan kepada orang yang rindu mendapatkannya. Tetapi dengan kapasitas manusia yang tidak seperti Allah itu, maka Allah memberikan tahap demi tahap. Seperti kita belajar ini dari kitab Kejadian.
sampai di Amsal pasal 30 ini. Kan tahap demi tahap kita mengerti bagaimana Allah itu, siapa Allah itu, apa rencana Allah bagi manusia, apa yang menjadi kebesaran dan kedaulatan Allah yang dimiliki Dia. Itu kita mengerti kalau kita terus tekun mencari, merindukan, seperti tanah kering merindukan air. Inilah yang harus kita dapatkan. Ini saudara. Agur mengajarkan bahwa semua firman Allah itu adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 5 tadi. Ini pengertian yang harus kita dapatkan. Kata murni artinya ini satu-satunya sumber kehidupan yang harus dimiliki oleh manusia. Pengetahuan dunia itu baik. Pengetahuan dunia itu perlu. Tetapi semua pengetahuan dunia yang dimiliki oleh dunia ini sumbernya harus dari Allah. Itu maka sebabnya pengertian-pengertian ilahi, firman Allah, sabda Allah ini harus menjadi fondasi bagi semua apapun yang terjadi di dunia ini. Entah hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, ya, ilmu-ilmu pengetahuan, itu semuanya didasarkan atas firman Allah yang murni ini. Manusia hanya dapat diselamatkan jika ia menaati firman Allah yang murni ini. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini. Pengetahuan-pengetahuan yang tidak didasari atas kebenaran ilahi itu akan menjerumuskan. Ilmu-ilmu tinggi manusia, kecakapan manusia, jika tidak ada dalam kerangka kebenaran firman Allah, itu akan membinasakan, saudara. Hati-hati itu. Ini yang Agur ingin jelaskan kepada kita semuanya. Ya. Firman Allah adalah pelindung, pagar keselamatan bagi orang-orang percaya yang selalu berharap menanti-nantikan hikmat Allah, kebijakan Allah, menantikan pertolongan Tuhan. Maka tidak mengherankan. Ya. Tadi dikatakan manusia tidak boleh menambahi apa yang sudah Allah firmankan. Allah tidak bisa, manusia tidak mampu memberikan tambahan-tambahan ilmu kepada semua firman Allah ini. Sebab ini cukup. Ini sempurna. Murni. Di ayat 6 tadi, bagi mereka yang berusaha melakukan untuk menambah-nambahkan, itu dianggap sebagai orang apa? Durhaka, saudara. Orang-orang yang akan dibinasakan. Oh Pak, berarti kita tidak boleh menerjemahkan Alkitab dengan sembarangan. Ya itu tidak boleh, betul-betul tidak boleh. Saudara. Tapi menerjemahkan dengan ilham ilahi itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu begini, jangan sampai pengetahuan manusia, pengetahuan dunia itu melebihi pengetahuan firman Allah. Karena ini saudara, Alkitab ini itu segala-galanya bagi keberadaan manusia dan seisi dunia ini. Bahkan surga juga, keberadaan ilahi itu digambarkan oleh kitab suci kita ini. Betapa agung dan mulia setiap perkataan Allah yang kita pelajari, kita mengerti, kita percayai dan kita lakukan. Itu sebabnya ya dikatakan kita harus mencarinya seperti kita mencari harta yang tak ternilai harganya. Kita baru mendapatkan hikmat apabila kita memiliki kerendahan hati. Nah, kuncinya ini saudara. Dengan rendah hati. Orang yang mau belajar firman Tuhan, modal utamanya itu rendah hati dulu. Sebab orang rendah hati itu, ciri-cirinya apa? Dia menyadari akan kekosongannya. Dia menyadari akan kebodohannya. Dia menyadari akan ketidakmengertiannya. Maka dengan rela, dia mau diisi dengan kebenaran-kebenaran ini. Maka mari kita belajar rendah hati. Seperti Agur yang menyadari bahwa manusia tidak mengerti apa-apa. Kecuali kalau mau belajar hikmat dengan tuntunan Tuhan. Ini saudara. Ini pelajaran yang perlu kita mengerti. Ya,
Pentingnya kita belajar Amsal itu gini saudara. Bahwa kita diajarkan, disadarkan. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita nggak memiliki apa-apa. Ya. Agur menyatakan bahwa benar-benar nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tindakan kita, perkataan kita, ya, kecakapan kita, ilmu-ilmu yang dapat kita peroleh itu harus didasari atas pengakuan bahwa itu adalah dari Allah. Nah ini bagian pertama dari apa yang kita pelajari di Amsal 30 ini. Bagian yang kedua, saudara. Allah tidak mau manusia berhenti pada pengakuan bahwa dunia ini diciptakan olehnya saja. Allah pengen, ya, mau saudara, manusia itu lebih daripada sekedar mengakui bahwa dunia ini diciptakan Allah. Tetapi Allah punya maksud yang lebih daripada itu. Tuhan pengen banget manusia itu mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih mulia dari sekedar penciptaan. Apa itu? Manusia harus mengerti bahwa Allah menganugerahkan keselamatan kepada manusia yang bebal, yang berdosa, yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa itu. Tangkap baik-baik ini saudara. Mengakui bahwa Allah itu pencipta segala-galanya, itu baru satu sisi. Itu baru setengah kebenaran. Kelengkapan dan kesempurnaan dari itu adalah kalau kita mengerti bahwa apa yang diciptakan Allah, apa yang diadakan oleh Allah itu dengan tujuan supaya manusia diselamatkan. Ini saudara, kitab suci ini membongkar bukan hanya sekedar kebesaran Allah saja. Kitab suci ini bukan sekedar membuktikan keajaiban Tuhan saja. Tapi tujuan dari itu semua adalah supaya membawa manusia itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini. Tujuan kita belajar firman Allah bukan sekedar kita mengerti, faham, mengenal Allah saja. Tapi tujuan kita belajar firman Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Supaya apa? Mendapatkan kehidupan yang kekal. Melalui firman-Nya, firman yang kudus, yang murni ini tidak boleh ditambah-tambahkan, tidak boleh dikurang-kurangi. Karena sifat firman ini murni, manusia mengerti sekarang. Allah punya dua tujuan. Mengerti akan firman Allah. Dan sadar mengakui bahwa Allah punya rencana untuk menyelamatkan anak-anaknya. Barang siapa percaya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, dia tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Itu betul-betul sebuah fondasi tentang pengenalan kita akan Allah dan iman kita kepada rencana-rencananya. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya garis bawahi ya, mengenal Allah itu baik. Berjalan di dalam kepercayaan kita kepada Allah itu benar sekali. Tapi lebih daripada itu, percayalah Dia akan menyelamatkan kita lewat semua ciptaannya, lewat semua bukti-bukti yang dapat kita lihat di dunia ini. Kebesaran Allah dinyatakan kepada orang yang akan diselamatkan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang. Di Amsal pasal yang ke-30 ini kami diajarkan. Bukan hanya sekedar kami dipenuhi dengan pengertian, ilmu tentang mengerti firman Allah. Tetapi kami juga diingatkan supaya lewat apa yang kami mengerti ini, kami direncanakan Tuhan untuk diselamatkan. Apalah artinya kami hafal firman Allah walaupun itu bagus? Apalah artinya kami mengerti firman Tuhan walaupun itu benar? Tetapi kesempurnaan tentang pengertian yang kita pelajari adalah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kami semuanya, bagi manusia yang berdosa ini. Terima kasih Bapak untuk Amsal 30 ini. Terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa ini. Ajar kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Terpuji nama-Mu, Kau selama-lamanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah.
di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.